Benarkah Erling Haaland rusak permainan dominasi Man City? Mantan gelandang Manchester City Didi Hamann memberikan analisis atas permainan Erling Haaland di The Citizens. Erling Haaland sejatinya mempunyai performa menakjubkan bersama Man City sejak kedatangannya dari Borussia Dortmund. Betapa tidak? Erling Haaland bahkan berhasil membukukan 31 gol dari 32 pertandingan bersama Man City di semua kompetisi pada musim ini. Namun kontribusi Haaland dianggap belum cukup. Ia pun masih dianggap tak cocok ketika bermain di Man City. Komentar miring yang diluncurkan kepada Erling Haaland keluar dari mulut Didi Hamann. Didi Hamann menilai Erling Haaland tidak menghadirkan harmoni dengan permainan Man City besutan Josep Pep Guardiola. Bersama Haaland di tim, mereka atau Man City tidak mendominasi seperti dulu, kata Hamann dikutip dari Talksport. Man City biasa menekan tim dengan penguasaan bola, lalu menciptakan peluang, tambah Didi Hamann. Sosok berusia 49 tahun itu mengaku khawatir Erling Haaland tidak bisa masuk ke dalam skema Man City. Hal yang membuat saya khawatir adalah Haaland di laga akhir pekan dan hal yang sama terjadi kali ini, tutur dia. Saat Man City menerapkan skema serangan balik cepat, mereka tidak bisa memasukkannya ke dalam permainan, tambahnya. Didi Hamann bahkan menilai bahwa Man City serasa bermain dengan 10 orang ketika Erling Haaland berada di dalam tim. Filosofi Guardiola adalah dia ingin mengoper bola, dia mau menekan tim dengan penguasaan dan dominasi, tutur dia. Mereka tidak akan melakukannya dengan Haaland karena separuh waktu saya menontonnya, mereka seperti bermain dengan 10 pemain, ucapnya. Walaupun demikian, Hamann tak menyangkal bahwa Haaland adalah pemain dengan kualitas mumpuni. Prediksi Bournemouth versus Manchester City 26 Februari 2023. Manchester City akan melawan Bournemouth di Vitality Stadium pada pekan 25 Premier League 2022-2023. Pertandingan Liga Inggris antara Bournemouth versus Manchester City ini akan live pada Minggu 26 Februari 2023 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. City sedang kesulitan menang. Mereka perlu segera menemukan kembali performa terbaiknya jika tak ingin semakin tertinggal dari sang pemimpin klasemen Arsenal. Pekan lalu, 1 gol Bernardo Silva hanya memberi City hasil imbang 1-1 di kandang Nottingham Forest. Karena Arsenal menang di markas Arsenal, City pun kembali tergusur ke peringkat 2 setelah hanya beberapa hari menempati puncak klasemen. Sial bagi City, performa mengecewakan itu ternyata menular ke Eropa. Tengah pekan kemarin, menghadapi tuan rumah RB Leipzig pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, City juga hanya mampu meraih hasil imbang 1-1. City sempat unggul lewat gol Riyad Mahrez menit ke-27. Namun gawang mereka kebobolan gol balasan di menit ke-70. Sekarang City perlu mengingat kembali caranya menang. Sebab mereka tak boleh terpeleset di kandang Bournemouth jika tidak ingin kembali ditinggal oleh Arsenal. City kalah 1 kali dalam 6 laga terakhirnya di Premier League. City selalu kebobolan 1 gol dalam 4 laga terakhirnya di Premier League. City selalu mencetak minimal 2 gol dalam 11 dari 12 laga terakhirnya melawan Bournemouth di semua kompetisi. City belum pernah gagal mengalahkan Bournemouth di Premier League. Prediksi skor akhir, Bournemouth 1 dan 3 untuk Manchester City. PSG tawarkan Neymar setengah harga kepada Man City. 4 tim Liga Inggris dikabarkan menerima penawaran transfer Neymar setengah harga dari PSG. Satu di antaranya adalah Man City. Neymar masih berstatus sebagai pemain sepak bola paling mahal di dunia. Striker berusia 31 tahun itu terikat kontrak dengan PSG hingga 2025. Akan tetapi, berdasarkan klaim jurnalis Footy Insider, Pete O'Rourke, banyak pihak telah ditanyai kesediaannya untuk menampung Neymar pada bursa transfer musim panas 2024. Tidak diketahui alasan apa yang membuat PSG ingin menjual Neymar.
Laporan yang sama juga tidak merinci klub Liga Inggris mana saja yang tertarik kepada Neymar. Meski Man City diyakini satu dari 4 klub yang dimaksud, Neymar dibeli PSG pada 2017 dari Barcelona dengan dana mencapai 198 juta pounds. Karena akan dijual setengah harga, maka angkanya di kisaran 70-87 juta pounds. Tentu saja nilai tersebut terbilang murah, apalagi Neymar masih berusia 31 tahun dan diprediksi bisa terus bermain di level tertinggi selama setidaknya 5 tahun ke depan. Selain Man City, isu yang berkembang menyebut bahwa Liverpool, Manchester United, dan Newcastle United sebagai calon pelabuhan Neymar berikutnya. Dinukil dari Sports Bible, PSG diyakini habis kesabaran karena Neymar mudah cedera dalam 1-2 tahun terakhir. Meskipun produktivitasnya stabil, klub tidak mau berinvestasi lebih lama lagi. Musim ini Neymar telah bermain sebanyak 29 kali di semua kompetisi. Ia mencatatkan 18 gol dan 17 assist. Namun jumlah itu tampaknya akan sejenak terhenti karena pemain asal Brasil itu mengalami cedera saat berhadapan dengan Bayern Munchen di Liga Champions. Kata Guardiola ke skuad City, tegakkan kepala. Pep Guardiola terlihat mengumpulkan para pemain Manchester City di lapangan usai imbang melawan RB Leipzig. Guardiola mencoba menyemangati timnya yang kecewa. City tandang ke markas RB Leipzig di Red Bull Arena dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Kamis 23 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. City harus puas dengan hasil akhir 1-1. Tim tamu sempat unggul lebih dulu lewat gol Riyad Mahrez pada menit ke-27. Namun Leipzig membalas pada menit ke-70 lewat gol Josko Gvardiol. City tampil dominan di babak pertama dengan penguasaan bola mencapai 74%. Namun Leipzig mampu memberi respon positif di paruh kedua. Usai pertandingan, Guardiola terlihat bicara kepada para pemain City di lapangan. Dia mencoba menyemangati timnya dan menegaskan bahwa imbang bukan hasil yang buruk. Mereka tertunduk. Saya bilang, kenapa kalian menunduk? Tegakkan kepala, tadi bagus. Kalian memainkan permainan yang seharusnya kita mainkan, ujar Guardiola di situs resmi klub. Pada akhirnya tentu bisa saja lebih, tapi ini bisa terjadi. Kadang ini terjadi. Kami tidak selalu bisa memegang kendali seperti yang harus kami lakukan. Manchester City akan gantian menjamu RB Leipzig di leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Etihad Stadium pada 14 Maret. Mengingat sudah tidak ada lagi aturan gol tandang, laga di Etihad masih sangat terbuka. Kami akan bertanding di Manchester dan tim terbaik akan lolos, kata Pep Guardiola.